Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali pendengar dan juga penonton RRI Net. Hari ini kami berada di Kabupaten Buol, tepatnya di pelataran RRI Studio Mini RRI Buol melalui FM 96,5 MHz. Saya Emi Darmoswito bersama Anda dalam obrolan budaya sore hari ini terkait topik kita melestarikan bahasa daerah Buol. Iya, pendengar, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang tentunya memungkinkan berbagai kelompok etnis dan budaya untuk berinteraksi tanpa kehilangan identitas mereka. Dan jumlah bahasa Indonesia di Indonesia ini lebih dari 700 bahasa. Dan Indonesia memiliki bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Ya, sebaran bahasa daerah Indonesia yaitu 90%-nya di wilayah Indonesia Timur, kemudian 428 di Papua, 80 di Maluku, 72 di NTT, dan 62 di Sulawesi. Namun di hari ini bersama ketiga narasumber kami yang tentunya juga sudah cukup familiar pendengar ya, kita akan berbincang tentang atau mengobrolkan tentang bagaimana melestarikan bahasa daerah Buol. Untuk itu, saya akan menyapa ketiga narasumber. Yang pertama yang memakai baju batik warna kuning. Beliau ini selaku Dewan Adat Suku Buol. Saya akan menyapa. Assalamualaikum Bapak Dr. Andes Mansur A.R. Hentu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, ini tokoh budaya Buol yang katanya juga ini pangeran begitu ya. Oke. Ada ya Pak Senudin, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, yang berikut ini tentunya pemerhati budaya Buol, tapi juga punya segudang aktivitas. Tentunya penonton pendengar juga sudah mengetahui. Dr. Arianto Panambang, pemerhati budaya Buol. Apa kabar ini Pak Dokter? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Tetapi yang menarik pada hari ini, sore hari ini, penampilan ketiga narasumber ini dengan peci berornamen gitu. Bisa mungkin salah satunya menjelaskan ini apakah ciri khas dari daerah Buol? Ya. Iya. Terima kasih. Ini yang kami pakai, yang saya pakai dengan pangeran ini namanya Songgo Pasume. Kalau yang sana Songgo Taut itu ada titik-titiknya. Dan ada titik-titik. Iya. Dan ini adalah kami di Buol ini, jadi ada tandanya, kita sudah tahu apabila dia sampai menyentuh di sini itu Dewan Adat, Raja atau Pangeran seperti ini. Dan saya sampai di ujung. Sampai di ujung. Jadi eselon 2 camat itu sudah diatur sedemikian rupa. Dan ini memang dari leluhur kami seperti ini. Adat seperti ini baru leluhur kami, bukan nanti belakangan dibuat. Dari leluhur kami. Kalau pasemen itu sebenarnya historisnya adalah pakaian raja yang kakek buyut langsung dari Pak Zainuddin ini yang di samping saya. Seperti itu, demikian pula itu kaum bangsawan yang pakai. Kalau semua kita sudah berhak pakai, akan tetapi masih ada tanda-tanda tertentu yang bisa membedakan. Oh, ini langsung kita tahu. Demikian. Oke, iya itu ya pendengar, supaya agak lebih tahu lagi. Tentunya ada tanda-tanda khusus, tidak sembarangan orang bisa memakainya ya, begitu. Baik, dan sore hari ini kita akan ngobrol terkait pelestarian bahasa daerah Buol. Nah, di awal saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Dewan Adat Kabupaten Buol, Bapak Mansur Hentu. Bagaimana gambaran terkait pelestarian bahasa Buol? Mengingat bahasa daerah merupakan bahasa yang rentan punah dan tentunya juga perlu dilestarikan. Ya, terima kasih. Bahasa Buol adalah bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Buol, mulai dari batas Lakuan Buol sampai di umum itu semua menggunakan bahasa Buol. Kalau daerah lain saya kira baru beda kecamatan sudah beda-beda. Kalau kami di Buol sama. Sekarang pertanyaannya bagaimana melestarikan bahasa Buol? Kami dari Dewan Adat dengan dikomandoi Pak Raja
kami bagaimana berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar ini masuk dalam kurikulum MULOK, muatan lokal. Alhamdulillah dengan kami bangun komunikasi yang insentif dengan pendidikan dan kebudayaan, tahun 2022 sudah ada konsep daripada kurikulum lokal tentang MULOK Bahasa Buol. Itu draftnya sudah dibuat. Kemudian tahun 2023 itu draftnya sudah dibawa ke Balai Penguji Mutu, sudah diverifikasi di sana. Balai Penguji Mutu Pendidikan di Palu alhamdulillah sudah selesai, dan sekarang perdanya sementara sudah kita bikin, tinggal ada perbaikan-perbaikan. Kita berangkat dari sini dulu sebagai dasar hukum, dan ada target. Ada targetnya 2024 ini, sementara kami proses, kami usahakan dia paling tidak molor 1 tahun, dia sudah masuk pada kurikulum SD. 2025 itu sudah masuk muatan lokal kurikulum itu di SMP, dan 2026 sudah di tingkat SLA. Itulah upaya-upaya kami yang kami bangun Dewan Adat bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Iya, kemudian Pak Mansur, apakah untuk bahasa Buol sendiri sampai saat ini penuturnya cukup tinggi dan sudah diajarkan sejak kecil di lingkungan keluarga atau lingkungan sosial masyarakat? Seperti apa gambarannya Pak untuk bahasa Buol sendiri? Ya, terima kasih. Kami juga setiap acara-acara adat itu kami menggunakan bahasa Buol, mulai dari MC-nya, ya, yang sambutannya, acara-acara kegiatan adat itu kami menggunakan. Contohnya di pesta perkawinan yang adat full itu kami menggunakan itu. Dan sekarang ini penggunaannya bahasa ibu menggunakan bahasa Buol. Contohnya saya dengan Pak Dr. Arianto ini, kami tidak besar di Buol, kami besar di luar daerah, tetapi kami setelah datang di Buol jadi paham tentang bahasa Buol. Pak Arianto ini malah bukan di kota, dia pertama masih kecil, justru di daerahnya, di daerah Kabupaten Dondo, di Kecamatan Dondo yang dengan warna Bugisnya lebih dominan, tetapi beliau sekarang ini sudah sangat fasih menggunakan bahasa Buol. Itu adalah salah satu indikator bahwa memang bahasa Buol ini masih digunakan, bahasa ibu di rumah, bahkan di lingkungan-lingkungan tertentu masih digunakan, dan itu kami tetap pertahankan. Terima kasih. Iya, berarti memang anak-anak pun dalam rumah dibiasakan untuk memakai bahasa daerah ketika bersama keluarga, begitu. Iya, saya ke Pak Zainuddin, ini adalah tokoh budaya dan juga Pangeran Buol. Nah, bagaimana Bapak melihat terkait upaya pelestarian budaya, apa saja faktor yang bisa menyebabkan bahasa daerah itu rentan mengalami kepunahan, Pak? Iya, baik, terima kasih. Pertama, memang dalam melestarikan budaya bahasa Buol ini, kami juga mengapresiasi kepada pemerintah yang selama ini juga sering dalam acara Hutda itu ada diskusi-diskusi tentang budaya termasuk bahasa. Saya juga pernah ikut pada proses diskusi tentang penulisan bahasa pada waktu itu. Memang yang rentannya pada saat ini adalah kita tahu zaman Gen Z ini ya sering di warkop masih banyak memakai bahasa-bahasa umum ya, bahasa Indonesia. Tapi kalau di desa-desa alhamdulillah itu anak-anak mudanya dari masa ke masa itu nongkrongnya kalau ngopi itu masih pakai bahasa Buol. Masih pakai bahasa. Nah, memang kita butuhkan juga ada satu lingkup di mana di kota ini yang memang sudah agak bukan tidak ditemukan tapi agak jarang ditemukan di tempat-tempat ramai, di tempat-tempat nongkrong orang pakai bahasa Buol. Memang ada kira-kira pemerintah harus menyediakan tempat yang di mana di situ wilayah yang khusus make bahasa Buol, gitu, kalau wilayah-wilayah itu. Nah, itu mungkin yang harus diantisipasi agar tidak terjadi kepunahan tentang bahasa Buol ini. Mungkin sudah bagus tadi ada dari Dewan Adat untuk mengajukan ke pendidikan MULOK. Mungkin juga ada di pemerintahan satu tanggal atau satu momen yang harus ditentukan mungkin dengan perda bahwa bahasa Buol ini pada tanggal ini sampai hari ini itu dipakai. Wajib.
Misalnya di kantor-kantor, kemudian di DPR, kalau sidang pakai bahasa Buol kan juga agak memudayakan bahasa. Mungkin itu strategi-strategi yang akan kita dorong, mungkin ya dari Dewan Adat, kemudian akan diaplikasikan dari pemerintah, gitu. Iya, kalau dari Kerajaan Buol itu tadi yang sudah Bapak sampaikan, apakah ada juga aturan khusus Pak di luar Perda misalnya dalam kegiatan kebudayaan atau di lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat tertentu bahasa daerah wajib dituturkan? Nah, sebagai salah satu upaya pelestarian bahasa Buol. Karena kalau Emi sendiri melihat ya, punya adik itu tinggal di Buol dan sudah pintar juga berbahasa Buol. Begitu Pak. Ya, mungkin dari kita dari keturunan, dari raja sendiri mungkin belum ada tita yang harus diwajibkan ya dalam mungkin ini hanya terkait pada yang disampaikan Pak Mansur tadi sebagai Dewan Adat, itu wajib pada acara-acara pesta, pesta perkawinan yang memakai adat Buol. Ya, itu diwajibkan memang dari MC, kemudian pembacaan yang lain-lainnya tentang pernikahan itu wajib pakai bahasa Buol. Bahkan ada penyambutan dengan kadang ada saling balas pantun dan pakai bahasa Buol. Jadi hanya dari situ mungkin yang diwajibkan. Untuk dari raja sendiri dan keluarga mungkin untuk kekhususannya belum sampai di situ. Belum jadi sampai di situ. gitu mungkin deh. Iya, baik Pak Zainuddin. Saya ke Pak Dr. Arianto Panambang selaku pemerhati budaya Buol. Nah, sebagai pemerhati budaya Buol, menurut Pak Arianto Panambang, apa tantangannya yang dihadapi saat ini dalam upaya pelestarian bahasa daerah Buol, Pak Dokter? Terima kasih. Tilodudua Kautat Tandanio, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Pertama, terkait dengan upaya pelestarian, nomor satu kita harus memiliki literasi yang jelas sebagai bahan advokasi. Contoh misalnya, kita harus menginformasikan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat bahwa ada badan di dunia, di PBB ini, yang bernama UNESCO, mencatat bahwa dari 7.600 bahasa di dunia ini, setiap 2 pekan satu punah. Setiap 2 pekan satu punah. Dari mana kita mengenal tanda-tanda kepunahan itu? Nomor satu, tidak ada penutur yang secara rutin berbahasa, atau sudah tidak ada kebanggaan menggunakan bahasa. Itu ciri awal kepunahan suatu bahasa. Yang kedua, tidak ada tradisi mengajarkan kepada anak, cucu dan keturunan. Nah, lalu ketiga, sudah mulai hilang bahasa daerah dalam pergaulan sosial. Ya, kalau tinggal di acara resmi, lalu kemudian kita dalam interaksi pergaulan sudah tidak lagi mendengarkan bahasa daerah, dia sudah masuk ke arah sana. Nah, ini yang perlu, literasi ini yang perlu kita informasikan, karena dengan berangkat dari pemahaman tersebut ada endorse ya, ada daya dorong bagi generasi muda untuk belajar bahasa Buol. Yang lebih penting lagi, saya dengan teman-teman dan beberapa komunitas menyampaikan, pribadi kami ini lahir di Buol. Tadi disampaikan Bapak dari Dewan Adat Pak Mansur, orang tua kita hidup di luar. Di mana kami tinggal, di situ bahasa kami pelajari. Di tempatnya orang Bugis, kita belajar bahasa Bugis. Di tempatnya orang Mandar, kita belajar bahasa Mandar. Kuliah ke Jogja, kita belajar bahasa Jawa. Lalu kemudian muncul satu pertanyaan, kenapa kita ini yang bahasa ibu, bahasa Buol, lalu kemudian tidak berupaya untuk belajar? Jadi setelah tiba bertugas di Buol, saya mulai merutinkan setiap hari berupaya untuk berbahasa Buol. Karena bahasa ini bukan di teori, di praktek, dibahasakan. Nah, beberapa hal yang saya dan teman-teman lakukan, pertama, mulai mengisi konten-konten di media sosial dengan kosakata sederhana
terkait dengan keseharian, lalu ke sayur-sayuran, ke nama-nama binatang, ke nama organ tubuh. Nah, disitulah kemudian para netizen, pegiat media sosial mulai memberikan komentar dan saling berbagi. Oh, ternyata bahasa buolnya makan ini, ternyata bahasa buolnya ini. Nah, saya pikir kita sebagai putra daerah misalnya punya bahasa sendiri. Kedua, harus hadirkan kebanggaan. Ya, karena kalau kita tidak mengupdate bahasa ini, berarti dari kita lah putusnya bahasa ini dari leluhur. Nah, ini tantangan tersendiri dan saya melihat ada harapan besar ke depan bahasa Buol, mudah-mudahan ya tidak masuk dalam daftar bahasa yang punah. Fakta realnya, ya kalau kita masuk dari tapal batas, ya lihat saja sejenak anak-anak bermain, ya pasti akan disaksikan mereka menggunakan bahasa Buol. Atau coba cari tokoh yang menyiapkan beberapa barang dagangan, bahkan mereka ketika masuk langsung menyapa dum tario. Padahal kalau kita lihat mereka etnis Mandar, etnis Kaili, bahkan ada etnis Chinese begitu ya. Mereka lebih nyaman. Nah, ini bagian daripada yang harus kita sampaikan. Kalau orang lain saja ya dengan budaya masing-masing belajar bahasa Buol, lalu kita yang tinggal di sini harusnya punya kebanggaan lebih untuk menjadi penerus warisan budaya ini. Begitu kira-kira. Iya, baik. Nah, sekarang ini Pak Dokter, di era digitalisasi saat ini berkembang bahasa gaul. Nah, di kalangan Gen Z ya, mereka umumnya senang dan bangga berbahasa gaul dibanding bahasa daerah kita sendiri. Nah, apakah tantangan ini juga mulai dirasakan dalam melestarikan dan juga membudayakan bahasa daerah kepada generasi muda, tepatnya Gen Z ini, Pak? Iya, benar, dan saya pikir itu lumrah, bukan cuma di Buol ya, di mana-mana terjadi. Tapi satu hal yang kita coba dalami, kita coba bersamai bahwa bahasa gaul ya yang digaungkan oleh Gen Z ini tidak berumur panjang. Ya, perjalanan waktu membuktikan bahwa punah dengan sendirinya karena tidak memiliki akar budaya sosial yang kuat. Iya. Nah, kita tahu generasi Z itu punya komunitas dan itu bakal bertahan hanya di komunitas. Ketika pindah komunitas lain, bahasa mereka sudah lain lagi. Nah, selama bahasa gaul itu tidak mengobrak-abrik, kira-kira begitu, tidak mengobrak-abrik, tidak masuk pada unsur pelecehan bahasa daerah yang dipelesetkan, saya pikir itu sah-sah saja. Tapi kalau kemudian sudah masuk ke ranah itu, pertama kita perlu ingatkan bahwa ini adalah bagian yang sudah dijaga secara turun-temurun. Lalu kemudian kita hadirkan apa yang membuat kamu bangga. Dari sekian bahasa yang dikuasai, bahasa ibu terlambat diadaptasikan. Nah, memancing ego mereka untuk menjadikan bahasa ini sebagai referensi mereka dalam berkomunikasi, saya pikir ini identitas. Karena tidak sedikit remaja itu mencari identitas lain lepas dari identitas aslinya. Nah, mengembalikan identitas ini tantangan tersendiri. Sampai pada kebanggaan menggunakan literasi dalam berbahasa Buol. Ya, saya lihat begini, anak-anak milenial ini mereka juga masuk ke seperti konteks kita. Di Buol ini mereka berkreasi seperti contohnya Nelam. Nelam itu artinya negeri lama ternyata. Ini kreasi dari anak-anak muda kita. Ya, tapi tidak merubah substansi seperti Pak Dr. Arianto bilang, ya. Lepah. Apa ini lepah? Ternyata itu bahasa anak-anak milenial, anak-anak muda. Lepah itu artinya lewat pantai. Oh, jadi seperti itu. Begitu, ya, seperti itu. Jadi ini saya kira juga tidak ada masalah kan, selagi tidak merubah substansi, apalagi melecehkan. Ya, itu perkembangan anak-anak muda seperti itu. Itu yang kami ikuti. Terima kasih. Iya, Pak Mansur, yang menarik tadi dari data yang disampaikan oleh Pak Dr. Arianto terkait bahasa daerah yang terancam punah, meski bahasa Buol ini masih dituturkan, namun tantangan yang sangat besar saat ini justru ada di anak-anak, tepatnya anak-anak muda. Nah, apakah dari strategi Dewan Adat agar anak muda kita masih merasa bangga dengan bahasa yang kita miliki, apa strategi yang dilakukan? Ya, terima kasih.
Bapak Ibu Tilo Duduyaka Utatandanio, pendengar radio dari Kabupaten Buol. Jadi begini, yang perlu saya sampaikan bahwa Buol itu sudah punya kamus, dan dia adalah kamus yang dibuat kedua di Sulawesi Tengah. Kedua setelah bahasa Maori. Iya. Dan itu tahun tahun 2009. Sudah ada kamusnya, kebetulan yang buat di depan rumah kita Ibu Maria Mailili, dan itu sudah diakui pemerintah, dan kami apresiasi pemerintah juga. Saya walaupun selaku Dewan Adat, saya juga adalah Kepala Kesbang Buol selaku pemerintah, bagian dari pemerintahan Kabupaten Buol, telah memberikan penghargaan kepada beliau atas upaya-upaya beliau juga melestarikan daripada kita punya bahasa ini. Tadi kami sudah sampaikan bagaimana bisa masuk di kurikulum. Kami juga melihat ada juga program-program kami, misalnya pada acara-acara festival, bahkan acara desa-desa juga biasa bikin kegiatan lomba pidato bahasa Buol. Itu khusus generasi muda. Ini adalah salah satu upaya melestarikan bahasa Buol untuk para kita punya generasi milenial sekarang. Itu di mana-mana. Bahkan kalau setiap tanggal 8 Oktober itu ada festival budaya Buol. Salah satunya adalah pidato dalam bahasa Buol yang diikuti oleh para generasi muda, ada dongeng dan lain sebagainya yang tentu menggunakan tutur bahasa Buol dan lain sebagainya. Banyak lomba pada kegiatan anak-anak juga menggambar dongeng dan lain sebagainya. Itu adalah tema-tema yang kita ambil dari tentang Buol itu sendiri. Jadi ini apalagi kalau kita di acara adat itu semua memakai bahasa Buol. Ya, semua mulai bahasa Buol, mulai proses dari awal ke raja dan lain sebagainya itu bahasa Buol. Saya juga sering memberikan sambutan mewakili keluarga, apalagi berkaitan dengan misalnya Dewan Adat, itu kami pakai bahasa Buol ya. Di acara-acara penjemputan karena rata-rata di sini setiap tamu pembesar datang itu diterima dulu di Istana Raja. Iya. Di Kumari kalau bahasa Buol. Itu ada presisi penyambutan itu dengan bahasa Buol dan kemudian nanti diterjemahkan karena yang datang seperti kemarin ada gubernur datang itu ya karena tidak semua paham dengan bahasa Buol, maka ada yang menerjemahkan setelah bahasa Buol. Jadi itu adalah salah satu upaya-upaya kami untuk melestarikan bahasa Buol di tingkat anak-anak muda kita. Seperti itu kita bikin lomba-lomba seperti itu. Makasih. Iya, tadi dikatakan kan bahwa Buol ini sudah mempunyai kamus tersendiri. Nah, dari Dewan Adat sendiri apakah juga mendorong ke semua tingkat pendidikan akan ada mata pelajaran khusus untuk bahasa daerah Buol diajarkan ke semua jenjang pendidikan yang ada? Ya, seperti kami sampaikan awal, ada kurikulum muatan lokal itu kami sudah masukkan. Iya. Ya, itu konsepnya dibuat draftnya dibuat 2022. 2023 sudah diverifikasi oleh badan pembinaan mutu pendidikan. Itu di Palu dan itu sudah selesai. Di 2024 perbubnya itu sudah selesai, tinggal perbaikan. Insya Allah 2025 SD SMP sudah jalan semua, ada kurikulumnya di situ. 2026 SMA juga sudah harus masuk semuanya, di samping menyiapkan materi-materi yang disiapkan dengan mengacu pada kamus yang telah ada. Demikian. Iya, saya ke Pangeran Pak Zainuddin Turungku ini. Baik, Pak Mansur dan Pak Arianto tadi sudah menyampaikan mengenai Gen Z ya. Anak-anak muda dengan bahasa gaulnya, bisa saja anak-anak muda ini enggan untuk berbahasa daerah. Nah, kelihatannya Pangeran Buol kita ini ya, kedua narasumber ini masih sangat muda. Paling muda di antara kami berempat mungkin ya. Nah, bagaimana melihat tantangan bahasa daerah Buol di kalangan generasi Gen Z saat ini? Iya. Alhamdulillah saya melihat dari perkembangan zaman sampai pada zamannya Gen Z ini, secara alamiah bahasa Buol ini masih jadi bahasa utama dari kalangan Gen Z itu. Contohnya misalnya secara alamiah mereka buat ada influencer yang lagi tren di TikTok, kemudian itu judulnya saja orang Buol. Iya. Ya. Jadi mereka anak-anak mahasiswa Palu, orang Buol yang kuliah di Palu, kemudian mereka bikin video
yang videonya ini viewernya dorang ini sudah sampai jutaan ya, sudah hampir 1 juta lebih kalau saya. Ada akun orang Buol. Nah, mereka selalu berinteraksi, bikin video dengan pakai bahasa Buol. Kemudian ada juga kalau di Buol sendiri influencernya itu Tiampou kalau tidak salah. Tiampou dengan anak muda, anak Gen Z yang berpakaian orang tua, dan selalu mengambil video dan kemudian diupload terus di TikTok dengan pakai bahasa Buol. Minimal dialeknya. Memang itu secara alamiah sekarang. Tanpa ada misalnya memang harus ada perhatian sih dari pemerintah terhadap generasi-generasi Gen Z ini yang berapresiasi sendiri secara alamiah bikin untuk mempertahankan budaya terutama bahasa. Memang seperti yang Pak Dokter dan Pak Mansur sampaikan, Buol ini mungkin kalau bisa dibilang belajar bahasa daerah, bahasa Buol ini mungkin yang paling mudah dipelajari. Seperti Ibu tadi juga katanya adiknya baru berapa bulan. Memang di sini para pedagang yang dari etnis Tionghoa, kemudian Bugis, Gorontalo, itu kalau mereka ada di Buol, itu hampir 90% mereka itu melayani tamu, melayani konsumen, pembeli, itu pakai bahasa Buol. Dan kita biasa sering bergurau bahwa bilang begini sama mereka, kalau ternyata yang lebih fasih dalam berbahasa Buol, kadang lebih mereka dari etnis Tionghoa atau Bugis dan akhirnya mungkin dari sering pakai bahasa Buol itu kemudian sudah ada yang kawin-mengawin dengan suku Buol, Bugisnya ini yang paling banyak. Ini memang dari Sulawesi Tengah, daerah yang ada di Sulawesi Tengah, Buol ini memang yang paling cepat berinteraksi dengan warga lokal, termasuk kawin-mengawin. Kalau di daerah lain saya tidak melihat itu apalagi bahasa. Di sini kalau orang Bugis yang datang saja bisa bahasa Buol, apalagi yang lahir di sini. Itu yang saya melihat itu. Jadi saya pikir memang kita harus menjaga kepunahan itu tetap. Walaupun di Buol ini belum ada tanda-tandanya kepunahan bahasa bahasa daerah. Nah, tapi kita harus menjaga itu, bagaimana kita mendorong terus, bagaimana zaman itu memperlakukan bahasa daerah kita itu jadi bahasa yang bisa seperti bahasa umum. Kemudian kalau dari Kerajaan Buol sendiri nih Pak, apakah ada program khusus yang dibuat kegiatan yang fokus untuk melatih dan mendorong anak-anak muda melestarikan bahasa daerah? Karena bahasa daerah Buol ini juga unik sangat unik, dan anak-anak mudanya bangga membahasakannya. Kita berharap kebanggaan ini tidak hilang karena arus modernisasi itu. Apakah ada program yang ke depan akan dibuat ini? Ya, insya Allah program-program untuk dari Raja dan Dewan Adat sendiri mungkin akan ada dalam mendorong bagaimana mendorong bahasa daerah Buol ini menjadi bahasa yang agak umum. Hanya saya melihat Raja itu lebih mengapresiasi terhadap kegiatan-kegiatan anak muda. Raja itu kalau diundang anak muda, kemudian dalam acara budaya, musik budaya misalnya, atau tata bahasa, itu beliau sangat interaktif sekali juga untuk bisa mensupport lembaga-lembaga atau teman-teman Gen Z ini kalau dalam kegiatan tentang sharing budaya. Kalau sekarang ini juga masih, kalau dari pihak sekolah itu mereka kalau belajar budaya Buol pasti mereka mendatangi istana. Nah, mereka akan dialog dengan Raja sendiri, dan Raja itu selalu membuka ruang terhadap. Memang belum ada program sendiri. Nah, mungkin ini adalah program utama yang akan didorong dari Dewan Adat terhadap bahasa Buol itu bisa masuk di muatan lokal di sekolah. Iya, artinya bahwa ke depan bahasa Buol akan semakin lestari dan semakin hidup ya. Baik, kami masih bersama Anda. Coba Pak Dr. Arianto pakai bahasa Buol. Kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Nai dak main-maino, insya Allah setelah yang satu ini kami dak tia ulang. Iya. RRI Net.
Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Bahasa daerah Buol, dan tentunya obrolan kita sore hari ini juga menggambarkan komitmen kerajaan, Dewan Adat, dan juga pemerhati bahasa daerah Buol terhadap pelestarian bahasa tentunya. Tetapi meskipun komitmen tersebut sangat kuat, namun kita perlu mengkaji juga terkait tantangan bahasa daerah Buol saat ini. Kalau dari Dewan Adat sendiri, kira-kira apa tantangan dari bahasa Buol yang paling perlu diperhatikan secara serius? Namun sebelum Dewan Adat menjawab, karena tadi setiap kegiatan itu ada pantun-pantun. Nah, dari tadi kita hanya mengobrolkan tentang teori adat Buol, bahasa Buol. Kita akan tahu dulu dong sebenarnya seperti apa pantun-pantun dari daerah Buol, begitu ya. Pantun-pantun bahasa Buol. Dari Dewan Adat Suku Buol dulu, yang katanya setiap acara pernikahan biasanya beliaulah yang paling aktif, begitu ya. Silahkan Pak. Ya, ini kalau biasa pergi melamar. Pergi melamar. Ya. Gua nami paga-paga rowate.
kebun kita dipagar dengan besi. Iya. Artinya, aku koyo kumari patuju kelepokoyo mau kopate. Artinya kebun kita dipagar dengan besi. Kalau ada yang jadi tujuan saya, sekalipun saya mati, harus saya capai. Harus saja. Wah, ternyata artinya dalam ya Pak ya. Itu 1-2 pantun lah Pak. 2 pantun. Oh iya, beliau ini juga pemerhati budaya Buol. Pasti kalau pantun juga ini ya, tiap hari di media sosial lihat beliau ini aktif juga ya. Pak, pantunnya Pak Dokter. Pantun apa ini, tentang apa Pak? Iya. Boleh Jadi, juga. Begini, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa selama ini orang mengenal pantun sebagai hasanah asli Indonesia, yang umumnya masih dikonotasikan dengan teman-teman dari Melayu, kan kira-kira begitu. Kalau kita melihat lebih jauh lagi tentang budaya di Kabupaten Buol, ternyata pantun dalam bahasa Buol ketika kita masuk ke daerah-daerah, ke desa-desa, kita juga punya kekayaan yang sama dengan bahasa Buol, namanya panjung. Panjung. Bahkan di Buol ini panjung ada yang dibahasakan seperti orang bertutur kata begitu. Kemudian ada juga yang dilagukan. Nah, dilagukan biasanya digunakan untuk ketika mengayun anak-anak mau tidur, atau anak-anak yang digendong untuk ditidurkan. Bahkan sebagian juga dijadikan hiburan, di mana isinya berisi petuah dan nasihat-nasihat dalam bahasa Buol yang menjadi warisan leluhur untuk menjadi perhatian bagi generasi seterusnya, kira-kira begitu. Saya memang pegiat pantun, ya, karena selain saya suka dengan pantun, istri saya juga orang dari Sumatera, juga suka pantun. Lalu saya mencoba mempelajari dengan beliau ini bagaimana kita coba gali kembali. Saya pernah membuat status dengan satu pantun, toh. Lalu kemudian komentator dari para netizen itu hampir 400, dan itu semuanya pantun. Dan itu saya hanya dengar waktu kecil ketika nenek saya menyanyikannya. Nah, saya sangat bersyukur RRI dalam hal ini Studio Mini Buol mulai membuka tema ini, dan saya yakin dia punya gelombang ini bakal kemana-mana sepelosok desa di Kabupaten Buol. Dan saya berharap dari pertemuan pertama ini akan lahir banyak termin-termin pertemuan berikutnya yang membahas lebih tematik lagi budaya dan kekhasan dari Kabupaten Buol. Begitu. Iya, coba dulu pantunnya Pak Dokter ya. Penasaran mau dengar Pak, atau dalam bentuk pantun lagu. Tadi kan ada yang pantun biasa menurut Pak Dokter, ada juga yang pantun lagu. Pak Dokter bebas mau pantun apa? Kalau panjung dibahasakan itu pantun yang dibahasakan seperti keumuman orang membahasa pantun itu panjung. Tapi ketika dia dilakukan namanya jadi berubah, bukan panjung lagi Pak Mansur ya, namanya mau gunuk ya, begitu. Nah, gunuk. Jadi pantun yang dilakukan ada juga namanya. Nah, saya pikir Pangeran dengan Dewan Adat kalau lagunya itu mereka mantap. Oke, berarti pantun biasa Pak Dokter kalau tidak biasa. Lagunya. Naitonu dakopogogo ya. Mengondong tilo monanam pare. Tilo dudaka utat tandanio dunon kito momongun huoy. Ya, artinya jalan-jalan ke Gunung Pogogol, melihat orang menanam padi. Warga Buol yang kami cintai, mari kita melestarikan budaya Buol. Weh, keren-keren ini pantunnya. Asli. Tapi walaupun tidak tahu pantun, berpantunlah sedikit ya Pak Pangeran ya. Nanti dibisiki sama Pak Ketua Dewan. Kalau lagu Ketua Dewan kalau coba lagunya lagi Pak. Kalau Pak Dokter ini kita punya guru pantun. Nah, guru pantun ya. Beliau. Kebanyakan scroll pantun semua, tapi pantun nasihat begitu ya, Pak Dokter. Sama beliau ini. Kalau beliau bisa karang di tempat. Iya. Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan budaya terkait melestarikan bahasa daerah Buol ini sambil nanti Bapak Dewan Adat Suku Buol atau nanti di closing juga bisa berpantun itu, Pak. Atau bagaimana dari tokoh budaya Buol ini Pak Pangeran ada? Memang begini, saya bukan pantun ya. Iya, bukan pantun. Bukan. Atau menyanyi bahasa Buol juga setengah mati, fals. Jadi jadi fals kasana.
itu tadi yang saya mau bahas. Memang kita orang Buol, pemuda khususnya, kalau di luar Buol, kalau tidak baku kenal, pasti orang baku kantara di dialek. Iya. Karena kalau kita orang-orang Buol ini di luar, pasti ada OO-nya itu. Kalau bicara mau kemana, pasti ada O-nya. Iya. Jadi kita langsung kantara itu pasti orang Buol itu. Dan kalau mau baku terka di luar, kita teman-teman adik-adik kita yang kita tidak kenal di sini, ada di Palu atau ada di mana, ya sudah, kalau kita baku ini dengar bahasa, kalau ada tarik-tariknya itu pasti kantara sekali orang Buol. Gitu. Memang ini tantangan yang berikut yang baru saya tadi pikir, bahwa memang yang paling susah juga di kita dalam mempelajari atau anak-anak sekarang untuk itu tulisan. Dalam menulis bahasa Buol itu minta ampun susahnya. Berarti ada aksara khusus untuk Buol ya, Pak Dokter ya? Memang bahasa Buol ini memang saya tidak tahu kalau dulu, tapi kayaknya tidak sempat ada tulisan. Tidak pakai tulisan. Jadi untuk mengeja dari bahasa literasinya kemudian dimasukkan dalam abjad huruf, itu kadang agak tidak setengah mati nemunya. Iya. Ya, saya mungkin di kamus itu bahasa umumnya Kalau sudah pada konsep kalimat, itu yang pasti dimasukkan dengan abjad tulisan agak repotnya di situ. Jadi memang rata-rata orang belajar dengan mendengar, bukan dengan tulisan. Iya, silakan ditambahkan Pak Dokter. Iya. 3 hal yang penting dari bahasa itu. Nomor 1, dia identitas. Ketika dia berbahasa, kita langsung tahu bahwa dia dari kabupaten ini, dari tempat ini. Misalnya saya pernah di Jogja. Tradisi ketika Lebaran kan orang-orang pada pulang. Ya, yang orang tuanya berkunjung ke Jogja tentu tidak pulang. Nah, saat Lebaran kelihatan betul kalau Jogja itu sunyi. Lalu pergi kita ke pasar untuk membeli rempah, daging dan lain-lain kebutuhan Lebaran begitu. Nah, dalam proses belanja itu kami menggunakan bahasa Buol. Tarionon kundi, maksudnya beli saja itu. Mau bongkoy dakto, mungkin agak jauh ke sana. Tinggal koy harganio, sama juga harganya. Sama juga. Lalu tiba-tiba ada orang yang komen, tarilon ini atau dia dua atau, maksudnya tiba-tiba ada orang di belakang komen, beli saja yang di situ karena sana sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tahu. Ternyata di tempat sana juga banyak orang. Nah, saya ingin menyatakan dari dialog kecil, tidak usah malu. Tidak usah malu. Kalau kita malu, justru kepunahan itu jatuhnya dari kita, kan kita kira begitu. Sampaikan saja gitu. Ternyata di sekitar kita banyak juga orang Buol. Tinggal menunggu momen orang membahasakan lalu connect. Oh, ternyata banyak kita di Jogja. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahasa itu adalah ilmu dan nilai. Jadi ketika kita berbahasa, dia tidak asal gitu, tidak asal. Makanya saya sampaikan tadi untuk teman-teman yang gaul, bukan jangan coba-coba ya. Sebaiknya jangan menjadikan bahasa daerah itu sebagai bahasa pergaulan yang dirubah-rubah nadanya, panjang pendeknya dan lain-lain, kira-kira begitu. Karena di bahasa Buol itu kalau ditulis sama tulisannya, tapi ketika salah pengucapannya jadi lain maknanya. Nah, ini yang disebutkan oleh saudara saya tadi ini, ketika transliterasi dari bahasa Buolnya mau dituliskan dalam bahasa Indonesia, ada kaidah penulisannya. Karena kalau keliru itu berubah. Karena di bahasa Buol dengan cara membacanya saja beda, itu sudah banyak artinya. Contoh, satu kata yang banyak maknanya. Yang biasa kami jadikan contoh ini, kundi-kundi, kundi-kundi. Kundi-kundi. Ya, kundi-kundi, kundi-kundi, berarti 4 kali diulang ya. Padahal artinya lain itu. Kundi-kundi, sudah terkuncikah? Kundi-kundi, sudah terkuncikah pintu yang itu? Padahal cuma satu A. Tapi dia punya cara penarikan. Contoh yang kedua misalnya, mohon maaf, Kito. Kalau dituliskan K-I-T-O. Kito, berarti kita semuanya. Kito tandanya, kita semuanya. Tapi kalau kita salah tarikannya, Kito,
itu jadi lain, jadi Lain. pantat. Oh, begitu ya. Jadi Wah. hati-hati sekali. Jauh Hati-hati ya sekali, artinya ya. Jadi memang harus berhati-hati apalagi yang baru taraf belajar ini. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi, silakan gaul, tapi jangan coba-coba masuk di ranah bahasa karena mungkin maksudnya bagus, tapi karena digaul-gaulkan jadinya buruk. Nah, kira-kira begitu. Orang yang kita mau nyapa dengan senyum, tapi kita rubah cara menyebutnya, akhirnya orang jadi tersinggung. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Oke. Jadi di situ ada perbedaan tekanan ya. Ada konsonan vokalnya yang double. Yang Contohnya dila dengan dila. Dila itu artinya lidah. Lidah. Tekanannya ya pendek. Tapi kalau dila jangan. Tidak. Oh, jangan. Jangan. Tidak boleh. Tapi sama. Sama, tapi penekanan tulisannya kan double i dia, konsonannya double. Dilawon. Berarti tidak ada. Oh, tidak ada. Ya. Jangan. Dilawon. Jadi begitu. Iya, baik. Panjang. Saya ke Pak Dewan Adat lagi ya, Bapak Mansur AR Hentu ini terkait dengan apa tantangan dari bahasa Bual yang paling perlu diperhatikan, secara serius untuk saat ini. Kalau saya melihat begini, kalau kita di generasi tua ini kan ya jelas kita masih menggunakan bahasa Bual. Yang kami jaga ini anak-anak ini dengan pengaruh-pengaruh modernisasi, apalagi dunia ini kan sudah sangat transparan. Makanya kami berusaha itu adalah bagaimana menanamkan mulai dari SD itu sudah diajarkan di sekolah, dengan kami sampaikan tadi ada kurikulum sudah masuk. Alhamdulillah sudah ada, itu insya Allah tahun depan sudah semua. Dari situ kemudian juga kami juga ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba, kami mulai dari anak-anak tingkat TK itu kami sudah mulai bahasa itu. Iya. Bahasa Bual itu kami untuk menjaga generasi kami ke belakang, jangan sampai mereka ini akan kehilangan identitas atau akan malu berbahasa Bual. Kalau saya berbahasa Bual saya bangga. Orang makin ejek lila tambah saya bikin. Iya. Malah ketulit-tulit orang bilang, so jadi nggak apa bahasa Bual. Oh, kita bilang, oh. Kita Iya. orang Bual. Iya. Mau bekeng apa? Jadi saya kira begitu. Iya, dan menarik sekali perbincangan kita terkait melestarikan bahasa daerah Bual, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Namun waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas lagi mengenai bahasa Bual, bagaimana agar tetap lestari dan sebagainya. Untuk itu, selanjutnya kita minta closing statement dari ketiga narasumber. Yang pertama dari Dr. Andes Mansur AR Hentu selaku Dewan Adat Suku Bual. Silahkan Pak, closing statement terkait dengan melestarikan bahasa daerah Bual, dan Pak Mansur juga nanti bisa berbahasa Bual untuk pendengar. Terima kasih. Dunon kita tandaniyo mau jaga boitia pada vuo nai sambe mau hilang aripu vuo, karena dilakukan tugas Dewan Adat. Mari kita sama-sama menjaga melestarikan bahasa Bual, karena ini adalah bahasa kita semua dan tugas kita semua, bukan hanya Dewan Adat. Topiaso moyafung. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Pak Dr. Andes Mansur AR Hentu. Saya ke tokoh budaya Bual, Bapak Zainuddin Turungku. Silakan Pak. Ya, anak muda Gen Z jangan malu berbahasa Bual, harus bangga. Kalau tidak tahu bahasa Bual, minimal logat Bual. Minimal logat Bual. Minimal logat Bual. Ya, terima kasih. Iya, minimal logat Bual. Itu saja Pak Dewan mau bilang. Pak Tokoh Budaya, pangeran kita ya di sore hari. Baik, ke pemerhati budaya Bual, Dr. Arianto Panambang. Tentunya juga nanti diselingi bahasa daerah ya Pak Dokter ya. Closingnya silakan Pak Dokter. Tiloduda Kautatan Danio, ada 3 hal yang mungkin perlu diinternalisasikan sebagai jaminan pribadi bahwa saya bagian daripada orang yang melestarikan bahasa Bual. Yang pertama, saya bangga sebagai orang Bual. Karena jangan sampai identitas dan kebanggaan ini terserabut dengan kepribadian yang lain. Orang yang di Bual harus bangga, ya. Sebagaimana juga orang lain bangga dengan sukunya. Kemudian yang kedua, harus ada upaya kebanggaan itu dibuktikan dengan upaya sungguh-sungguh untuk belajar bahasa Bual. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Dan yang ketiga, melatih berbicara dengan orang-orang di sekitar. Melakukan interaksi sosial, interaksi sesama dengan bahasa Bual. Nari tiloduda kautatan danio, agdi lakito tamo jaga tia bahasa,
berarti tinako anjorio. Iya. Agdila tia-tia komunabo, kira-kira begitu. Jadi kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya. Gitu, terima kasih. Iya, baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam obrolan budaya melestarikan bahasa daerah Buol dari studio mini, pelataran studio mini RRI Buol. Sore hari ini kami bersama Anda. Semoga obrolan kita terkait melestarikan bahasa daerah Buol ini bermanfaat untuk kita semua dan membuat kita semakin sadar dan kita bangga memiliki bahasa daerah, bahasa ibu kita. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya. Saya Emi Darmo Swito mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kami, tokoh budaya Buol, Bapak Sainuddin Turungku, terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian Dewan Adat Suku Buol, Dr. Andes Mansur Airhentu, terima kasih Bapak. Dan juga pemerhati budaya Buol, Dr. Arianto Panambang. Terima kasih dan sampai jumpa pada obrolan budaya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.